Puji nama Tuhan. Ada shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya boleh tangan-tangan yang diberkati Tuhan dong. Ada shalom. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Dari wajahnya, wajah-wajah yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini, amin. Boleh lihat kanan kiri kita, beri senyuman yang terbaik. Katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala kita mau satu teduh sejenak, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tidak henti-hentinya kami datang mengucap syukur Tuhan. Karena kebaikan-Mu kami ada sebagai kami ada hari ini Tuhan. Terlepas dari apapun kondisi kami hari ini Tuhan, apapun perasaan kami, apa yang ada di pikiran kami percaya Engkau sungguh baik Tuhan. Dan segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya Tuhan. Maka saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat di bumi seperti di surga. Urapi setiap kami Tuhan, setiap yang melayani Tuhan dan semua umat-Mu. Kami percaya ketika kami hadir di tempat ini Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan. Setiap kami yang berbeban berat, Tuhan Yesus yang memberikan kelegaan, sehingga keluar dari tempat ini kami tidak sama lagi Tuhan Yesus seperti saat kami datang, tapi membawa sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesembuhan, pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Let your glory fill this place, Jesus. Kami undang hadirat Tuhan, hadir di tengah-tengah kami, memenuhi setiap kami. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Mari sama-sama umat Tuhan kita katakan, amin. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan pada pagi hari ini. Mari nyatakan syukur kita lebih dalam lagi, lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. You are so good to God. Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami, penuhi hatiku. Katakan dengan hadir-Mu. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Sekarang mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya Kau, kudusan dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah
kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Kita akan pujian ini dari awal. Katakan penuhi hatiku Tuhan. Jemaat saja angkat pujian ini. Penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Di hadapan Tuhan, katakan kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan. bersyukur.
dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri pada pagi hari ini. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Angkat suaramu, mari menyembah Sang Raja. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Di tempat ini, di tempat ini, penuhi hati kami Tuhan, penuhi hati kami Tuhan. Kau yang layak terima puji, Kau yang layak terima sembah kami. Haleluya, 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 haleluya. Penuhi hati kami, kami angkat tangan kami menyembah-Mu Tuhan, kami angkat tangan kami menyembah-Mu, bersyukur. Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan Yesus. Dengan apa kan kami balas Tuhan setiap kebaikan-Mu? Ini hidup kami bagi-Mu, ini hidup kami bagi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Hosana bagi-Mu, hosana bagi-Mu, Sang Raja, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami sembah, yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya, selama-lamanya Tuhan. Tidak pernah berubah kasih-Mu, tidak pernah berubah cinta-Mu, setiap hari selalu baru Tuhan, besar kasih setia-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak terima pujian.
We feel your presence in this place, oh God. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. We bring you all the glory, we bring you all the praise, Jesus. We beri pujian yang terbaik bagimu Tuhan, yang terbaik bagimu Tuhan. Yang terbaik hanya bagimu Tuhan Yesus. Yang terbaik hanya bagimu Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau dalam kekudusan-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau dalam kekudusan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami gak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. We thank you for your presence. We thank you for your sacrifice. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Puaskan setiap kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami rindu diurapi Tuhan. Kami rindu diurapi Tuhan. Kami rindu mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam dari semua yang kami kenal Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau mengenal-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Berbicara Tuhan pada setiap kami Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kami di tahun ini Tuhan, sehingga kami tidak mengulangi kesalahan kami yang sama di tahun yang sebelumnya Tuhan. We need you God, we need you to lead us. Kami butuh Tuhan untuk pimpin kami, karena lebih baik kami gak berjalan tanpa Tuhan yang memimpin kami. Thank you, sweet Jesus. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja. Ku ingin selalu mengenal-Mu Kau. Hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci.
jemaat Tuhan sekali lagi kita akan pujian yang akan kedua tanganmu katakan hanya kau, hanya kau, hanya kau, hanya kau yang ku cinta, hanya kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya kau, hanya kau, hanya kau yang ku sembah. Suci kau Tuhan, suci, suci engkau layak, layak, engkau layak. Sungguh ku cinta kau. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita di atas kepala kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Sorak kemenangan buat Allah kita, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kami merasakan Tuhan Yesus Engkau menjamah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi memuji Engkau, lebih lagi memuliakan Engkau. Sama-sama jemaat Tuhan, dengan suara yang lantang, dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita boleh salam kanan kiri kita. Kita beri senyuman yang paling terbaik, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Kami mau menari bagi Engkau Tuhan. Sama-sama kita mau katakan Kau Tuhan yang mulia, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Tuhan juga ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Are you ready? Come on, kan mani, katakan tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranku adalah pilihanku. Lebih semangat lagi kita mau katakan Kau Tuhan yang mulia, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, segala dosa. Kau beri keselamatan, beri
dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, Amin. tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Bersamamu ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Dia telah bebaskanku, Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para Para Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Saya semangat sekali saudara. Kita harus semangat memuji Tuhan, amin. Kita angkat satu pujian lagi untuk Tuhan Yesus. Masih mau memuji Tuhan, amin. Kita tepuk tangan buat cek. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Come on church. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, bernyanyi, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami, dan ini hanya untukmu. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, bernyanyi, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami, dan ini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Oh yes. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, bernyanyi, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, bernyanyi, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kami, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kami, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Ada sukacita, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman pada pagi hari ini, yang akan dilayani langsung oleh Bapak Gembala.
you, Jesus. Thank you for your presence. Thank you for your love and your kindness in this place. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap kata kalimat penuh dengan kuasa. Setiap kami diubahkan, dipulihkan, diajari, dipimpin. Semakin segambar dan serupa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku katakan kekudusan-Mu memenuhiku. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita dengan firman Tuhan pada pagi hari. Ubah hatiku seperti
tangan lagi sama-sama. Hatiku seperti hatimu, kuduskan, kudus berkenan bagimu, bagaikan awas yang bagaikan emas murni, bentuk hatimu selalu biarkan Tuhan, biar terjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hatiku seperti ubah pikiranku, Terima kasih Tuhan. agar aku berkenan bagimu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Thank you for everything, Lord, for Ubah hatiku seperti hatimu, kuduskan. bagimu. Amin. Bagaikan Bagaikan emas yang murni, haleluya, bentuk hatimu selalu. Amin. Biar ku dan yang baru, haleluya, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kalau Tuhan masih mengizinkan kami hari ini untuk menarik napas, untuk sehat, untuk bisa menikmati hari-hari kami bersama dengan keluarga, bersama dengan kekasih kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sungguh baik bagi hidup kami. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Bapa di dalam sorga, kami mau duduk diam untuk mendengarkan Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biar Engkau saja dimuliakan tempat ini ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali, saudara terkasih dalam Tuhan. Terima kasih buat teman-teman pemusik, worship leader, dan juga semua yang melayani. Terima kasih juga buat Christine yang sudah lama yang tidak kesini. Ya, juga pemain bass kita ya sudah lama juga tidak kesini. Saudara kasih Tuhan, jikalau saudara pergi bepergian ke satu tempat dan saudara bisa nyetir mobil atau motor,
Nanti kalau saudara di dalam perjalanan itu, sebelum saudara berangkat, mungkin ada nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang yang kita kasihi kepada kita. Hati-hati ya. Jangan ngebut-ngebut. Setelah kita dalam perjalanan, saudara kasih sama Tuhan, di dalam perjalanan itu nanti juga ada rambu-rambu lalu lintas yang perlu kita ikuti sehingga kita bisa selamat sampai tujuan kita. Apalagi saudara kalau nyetir ke kampung kami, saudara harus taat peraturan rambu-rambu lalu lintas. Kalau enggak, silap-silap saudara bisa sampai di Danau Tobanya, di bawah. Karena jalannya berkelok-kelok dan membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Sebab salah-salah sedikit bisa menjadi beda alam, saudara kasih Tuhan. Bukan nyampe di rumah, tapi bisa jadi beda alam. Tiba-tiba kita bangun, ternyata sudah bersama malaikat di surga, gitu kan. Itu kalau ke surga. Maka saudara kasih Tuhan, kita kalau mengendarai sebuah kendaraan, baik itu mobil atau apapun itu, pasti saudara kasih Tuhan, kita harus hati-hati dan juga kita nggak tahu jalan itu kalau kita apalagi belum kita kuasai jalan itu, saudara kasih Tuhan, mungkin juga bisa kita kuasai, tetapi kita juga harus tetap hati-hati menjalaninya, harus taat peraturan lalu lintas. Demikian juga kalau saudara jalan kaki, pasti juga harus dinasehati, hati-hati ya. Jangan jalan di tengah, nanti tabrak mobil. Kan gitu kan. Saudara pasti dinasehati kalau ada keluarga kita atau kita pun berpikir untuk itu. Nah, saudara kasih Tuhan, tahun 2023 ini saudara kasih Tuhan, kita saya ibaratkan sedang berjalan menempuh yang kita tidak tahu di depan kita itu bagaimana medannya. Bagaimana jalannya. Bisa tiba-tiba jalan itu berkelok, tanjakan. Oleh karena itu kita harus siap-siap. Suatu ketika kami bersama dengan istri ke Bandung. Karena waktu itu kita masih pakai namanya Wise ya. YZ ya. Akhirnya kita dibawa saudara kasih Tuhan ke tempat-tempat yang kita tidak ketahui. Dan sampai di satu tempat di mana tanjakan tinggi sekali. Dan kita lupa matikan AC, muatan full, hampir mundur, saudara. Dan syukur mobilnya masih bisa nanjak dikit, tapi pelan-pelan, hampir mundur. Mertua saya sudah nyebut, saudara kasih, karena sakit takutnya. Kita nggak tahu, saudara kasih Tuhan. Saya juga pernah nyetir waktu adik saya menikah, nyetir ke daerah satu yang saya belum tahu, itu nyetirnya pagi-pagi. Jam 2 pagi, ternyata jalannya berkelok-kelok. Yang belum kita bisa bayangkan. Oleh karena itu sama Tuhan, maka sewaktu Yosua ingin membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan katakan kepada Yosua, teguhkan dan siapkan hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa seperti itu, saudara kasih Tuhan? Karena memang kita nggak tahu yang terjadi di depan kita. Nah demikian juga halnya dengan hari-hari kita ini, saudara kasih Tuhan. Tahun 2023 ini kita nggak tahu apa yang terjadi. Ada yang mengatakan resesi, ada yang mengatakan akan ini, akan ono, akan ini. Yang membuat kita menakutkan. Kalau kita takut. Bahkan kita mungkin di tahun-tahun awal sudah banyak masalah. Akhirnya kita katakan, aduh udah menyerahlah. Saya angkat bendera saja. Bendera apa? Jangan bendera kuning ya, bahaya kalau bendera kuning. Bendera putih, menandakan menyerah. Bendera merah, sama di kampung kami bukan kuning kalau meninggal. Merah. Saudara kasih Tuhan, perlu kita mempersiapkan hati kita. Apa kata firman Tuhan? Kita harus mengacu kepada firman Tuhan di dalam menghadapi hidup kita ini, saudara. Kita harus mengacu kepada firman ini.
Firman Tuhan katakan dalam Amsalnya yang ketiga, ayat yang ke-6 dikatakan di sana. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terus apa dikatakan? Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kata lurus berkata rata. Gak ada tanjakan, gak ada gundukan. Juga dari kata yasar dan juga kata jalan mengatakan orats yang artinya kelakuan. Meluruskan, meratakan jalan kita. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan bersandar kepada dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, maka Tuhan yang meluruskan jalan kita. Saudara kasih Tuhan, kadang kita berpikir hidup kita ini apa yang kita rancangkan, apa yang kita pikirkan. Yes, bisa. Tapi tidak selamanya saudara kasih Tuhan mendung itu kelabu. Wah, itu ya apa sih artinya? Enggak. Tidak selamanya pengertian kita itu bisa memahami apa yang terjadi dalam kehidupan ini, saudara kasih Tuhan. Dalam hidup saya pun kadang nggak tahu memahami apa arti hidup ini, saudara. Nggak ngerti kita. Waktu saya masih mulai usia sebelum menikah, udah mulai usia masuk dalam kepala 3 dan 7, 8, 5, ada rasa kesepian di sana, saudara. Ada rasa frustasi, ada rasa ketidakpercayaan diri, ada rasa tidak ada lagi gairah untuk hidup. Ngeri. Pulang ke rumah lihat bantal guling, bantal guling lagi ya kan. Mau di luar lama-lama, uang pas-pasan ya kan. Nggak mungkin tiap hari kita di luar kan. Otomatis habis uang kita. Apa turun di luar? Banyak nyamuk di luar. Pengen kembali ke rumah, ya bantal guling lagi. Frustasi. Saya juga nggak pernah berpikir saya akan punya anak 2, ya kan? Istri 1. Jangan bilang 2 istri ya, 1 aja. Setelah kesempatan Tuhan, setelah itu mereka hadir, ada gairah dalam hidup saya. Itu saya katakan bahwa hidup itu karena kasih karunia, karena saya katakan bahwa hidup itu karena kemurahan Tuhan. Saya bisa bergairah kembali hidup saya bisa melayani kembali. Kalau dulu Mas Yesus, masa depan suram. Gak tahu mau kemana kita mau pergi. Gak ada gairah hidup. Hanya melihat bantal guling. Kalau sekarang, aku ingin pulang, rindu sama buruku gitu kan. Kalau dulu, aku ingin pulang, gak lah. Lihat bantal guling, yang ada pulau-pulau ya kan. Yang gak pernah dicuci lagi, sudah hampir sebulan. Karena jomblo ya kan, kalau jomblo itu serba malas. Betul gak Ul? Enggak, kalau Paul gak malas lah dia. Pasti dia rajin walaupun dia jomblo. Jomblo lu? Masih jomblo gak? Oh masih? Belum cari status ya? Walaupun tahu berstatus status. Kan? Kita gak ada gairah hidup kita. Kalau jomblo itu serba malas. Kadang baju kita rendam. Ya, baju gue udah 3 hari gak dicuci, ya kan? Bu apa, udah buang aja lah gitu. Bukan karena kaya, bisa beli baju, karena memang malas. Akhirnya bajunya dibuang. Ada yang ketawa ini, pengalaman. Saya juga begitu, saudara. Teman saya, baju putihnya hampir sebulan, hampir hancur. Bawa apa itu, kupu busuk. Ternyata itu baju putihnya dicampur rinso. Rinso itu bagus, saudara. Kalau direndam sehari. Tapi kalau lebih dari sehari, itu maunya menyengat, saudara. Kalau dimasukin ke Danau Toba, mati semua ikan. Nggak perlu pakai racun masuk di air gitu, langsung mati semua. Gitu. Kok tahu Pak? Ya saya mengalaminya ya kan. Tapi nggak baju putih. Baju hampir 3. Waduh, ingat. Akhirnya nyucinya gimana? Tinggal masukin air, serap, langsung jemur, nggak usah diperas, kering sendiri ya kan. Sendiri gitu. Terus mau pergi, mau pelayanan kan. Aduh, tar lagi lah. Baju gue mau disetrika ini. Ya, dia pakai baju setrika, kan dipakai setrika ya kan. Digini biar apa? Biar ketat ya. Biar apa? Biar
ada kelihatan sedikit gosokannya gitu. Saya rasa Elizabeth nggak begitu, ya kan? Pasti istrika. Jangan gitulah. Kalau gadis begitu nggak ada yang laki-laki nanti suka nanti kan. Biarkan laki-laki saja yang seperti itu. Saya mengalami itu. Nggak ada gairah hidup kita. Emang begitulah jomblo itu. Tapi kalau ada pasangan kita, ada yang mau cereweti kita. Bukan ini, baju belum cuci ya. Akhirnya dicuciin sama dia sekali-sekali ya kan. Sekali-sekali bisa. Ya, saudara kasih Tuhan, kita nggak tahu perjalanan hidup kita ini. Saya katakan dulu nggak ada gairah, sekarang saya bergairah. Kalau saya keluar, saya ingat ada 2 orang di rumah dan istri saya juga gitu kan. Pingin piting mereka gitu kan. Sampai nangis-nangis. Main gitu. Rindu. Ada gairah hidup kembali. Maka saudara yang belum menikah cepat-cepatlah cari pasangan hidupmu. Tapi yang takut Tuhan ya. Saudara, saya katakan kepada teman-teman anak muda. Secantik apapun pacarmu kalau nggak takut Tuhan, jauhilah. Benar. Karena kalau sudah menikah, tidak cantik lagi yang kau lihat. Tadi saya ngobrol sama istri. Ada teman saya dulu, kita ngobrol lebih. Karena kita jomblo udah lama, nggak ada pasangan hidup kan. Bukan nggak ada sih. Gimana nih kita? Udahlah siapa aja lah menikah. Dia bilang gini, mendingan kita nggak menikah daripada kita menikah dengan orang yang tidak takut Tuhan. Kok bisa ngomong gitu? Kan bisa bertobat. Tahu nggak kau? Kita saja udah bertahun-tahun, hampir bertahun-tahun, 20 tahun kita bertobat. Tapi karakter kita susah untuk dirubah. Apalagi orang yang tidak takut Tuhan. Masuk dalam pernikahan, hancur hidupmu. Kau membuat neraka dalam hidup. Maka harus takut Tuhan. Saya katakan harus takut Tuhan. Maka waktu saya Mama Mia, saya lihat dia pelayanan. Saya ingin menikah denganmu. Kau belum tahu bahwa aku baik. Pasti baik. Kau udah pelayanan. Ayo menikah denganku. Cepat kali katanya. Ya udah ayolah. Aku juga udah tua nih gitu. Karena saya melihat dia pelayanan gitu. Saya juga nggak bilang pelayanan menjadi patokannya, tapi karena saya melihat wajahnya sih, dari wajah-wajahnya gitu. Wajah baik nih. Kalau cerewet ya, setiap wanita cerewet, nggak ada wanita yang cerewet. Dan itulah seni kehidupan itu ya, dalam rumah tangga. Kukek, rok, gitu. Ya nggak apa-apa lah, nikmatin aja. Namanya juga para wanita itu harus begitu kan. Kalau dia nggak begitu, kita nggak seru kan. Tiba-tiba ya gitu. Tapi kalau dia nggak ada suara bunyi itu ya. Saudara tahu nggak? Kalau saudara punya burung tetangga, dia tuh kan bunyi krik 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 krik. Kalau nggak bunyi, kemana itu burung itu? Kok nggak ada warna kehidupan di sana ya gitu kan? Tapi kalau burung itu ada kayak krik 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 krik, gitu kan? Enak gitu. Saudara tapi memang agak bising. Tapi lama-lama jadi nikmat juga gitu. Kok sepi gitu kan? Saudara tahu nggak? Saudara kalau biasa tinggal di rel kereta api yang berisik-berisik, tiba-tiba saudara pindah ke tempat yang sunyi sepi, pasti kok ada yang kehilangan ya, apa ya? Itu lebih kereta api yang berisik gak ada lagi di situ. Saudara sama Tuhan saya katakan, kalau cari pasangan kalau nggak takut Tuhan putusin, mau ganteng mau cantik nggak? Karena kita sendiri pun, saya pun sampai sekarang masih berjuang untuk memperbaiki karakter saya. Apalagi orang-orang yang tidak takut Tuhan. Dia tidak tahu apa kebenaran, nggak tahu apa itu mengampuni, nggak tahu itu apa mengalah, nggak tahu itu apa memberi, nggak tahu itu tentang firman Tuhan. Repot kau, sementara kau mau mengalah, nggak mungkin kau mengalah terus. Maka carilah pasangan hidupmu yang takut akan Tuhan. Supaya sama-sama berjuang. Kalau dia takut akan Tuhan, pasti dia mau berjuang bersama. Itu saudara kasih Tuhan. Karena kita berpikir, saudara kasih Tuhan, kenapa dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena pengertian kita ini kita pikir bisa kita andalkan. Waktu kecil kita punya cita-cita mau jadi pilot, taunya jadi nggak jadi pilot, malah jadi supir mungkin kita. Itu cerita kita bagus. Saya juga cita-cita dulu saya pengen jadi akabri. Karena tetangga saya ada akabri kalau udah pulang. Wih gagah sekali.
Maka saya bilang ke tulang saya mau jadi kabri. Ah, kau nggak kuat kau, lemas-lemas kau. Katanya. Akhirnya saya malas ini. Patah semangat saya. Ternyata sekarang jadi hamba Tuhan. Kita nggak tahu. Pengertian kita nggak bisa. Memang kita harus pakai pengertian kita. Banyak juga orang-orang kita karismatik Pentakosta ini, kita kata firman Tuhan, nggak perlu ngandalin pengertian, nggak perlu ngandal otak, ngandalin roh. Terus otaknya mau dipakai apa? Disimpan, gitu maksudnya. Ya enggak, tetap dipakai otak kita. Pengertian kita tetap dipakai, kita harus berpikir keras, ya. Saya juga kalau siapin khotbah, kadang saya berpikir keras juga. Sampai kadang rontok rambut saya 2-3 biji. Enggak bercanda itu. Tapi setelah kita berpikir keras, Roh Kudus nanti mengilhamkan kita. Demikian juga hal tentang hidup kita. Kita juga harus berpikir keras. Tetapi jangan menjadi mengandalkan pengertian kita ini. Tuhan gak suka. Makanya katakan Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kalau kita kandalkan kekhawatiran kita, kandalkan pikiran kita, kita khawatir. Bagaimana minggu depan, bagaimana tahun depan, bagaimana. Perlu sekali-sekali juga kita beriman, mengandalkan Tuhan. Kalau kita tahu Tuhan sudah menolong kita tahun kemarin, seperti apa yang kata Daud pada saat dia mau mengalahkan Goliat. Kalau singa-singa di ladang bisa saya cabik-cabik, apalagi kamu yang semua sudah kalah. Dia ingat kalau dia bisa mengalahkan singa itu karena Tuhan. Karena badan dia kecil, kemerah-merahan. Dibandingkan dengan tentara-tentara masa itu. Dia yang mengandalkan ini. Maka kalau kita mengandalkan pengertian kita sendiri, sekarang ini kita jadi stres. Dan Tuhan juga gak suka. Saudara. Kalau kita mengandalkan pengertian sendiri, saudara kasih Tuhan, kita mengandalkan pengertian sendiri. Kalau nanti aku naik jabatan, apabila nanti kalau si Anu dipecat, saya akan naik jabatan. Kan jahat kan gitu kan. Betul gak sih? Itu maksudnya Tuhan gitu. Nanti kalau dia sudah mati, nanti aku menggantikan posisi dia. Iya, itu jahat menurut Tuhan. Enggak mati pun dia, kalau memang kau mau diangkat Tuhan, bisa banyak cara yang Tuhan buat untuk mengangkatmu menjadi seorang yang mulia di hadapan teman-temanmu atau dimanapun kau berada. Banyak cara Tuhan. Maka kita perlu itu yang dimaksudkan oleh Tuhan, jangan mengandalkan pengertian kita sendiri. Maunya kita kalau diberkati Tuhan, ya kalau pekerjaan kita bagus, kalau kita punya relasi yang bagus, mungkin kita akan naik. Atau hal-hal yang untuk mencapai relasi yang banyak ini, kita lakukan hal-hal yang negatif. Karena menurut dunia ada entertain supaya orang-orang bisa senang dengan kita. Itu kan pengertian kita sendiri. Tapi kalau menurut Tuhan kan bukan seperti itu. Tugas kita kerjakan kerja kita. Seriusi kerjaan kita. Dan Tuhan yang mengangkat kita. Amin. Itu yang dimaksudkan dengan jangan mengandalkan pengertian kita sendiri. Kami dulu waktu cari rumah kami berpikir nanti kalau seperti ini kita cari rumah lah. Tapi pusing untuk bayar kreditnya. Karena nggak akan ditolak bank. Karena rumah di sana belum lunas, bagaimana mau ngangkat kredit di sini? Susah kan? Pikiran kita gimana caranya? Pokoknya kita diskusi terus gimana caranya ya. Saya diam aja. Kok diam aja sih Pak? Kata saya. Ya diam lah, mau ngapain? Karena nggak mungkin dikasih kredit kalau yang satu lagi masih bermasalah. Kita berpikir gimana caranya? Tapi setiap malam istri saya selalu lihat rumah-rumah. Rumah mana yang murah, meriah, tapi bagus gitu kan. Maunya kita gitu kan. Makan enak, tapi murah dan meriah gitu kan. Ada gak seperti itu? Zaman kami dulu, waktu sekolah teologi kalau beli ikat pinggang, kadang kita tunjukin ikat pinggang kita. Ih, mantap ikat pinggang, baru. Karena kan sama-sama teman kan, satu kos. Baru kan bilang, baru. Berapa kau beli? Ada lah. Jangan kasih tahu harganya, nanti ketahuan kan. Bagus kelihatannya.
Berapa harganya? Bagus. Bagus gitu, gak mau ngasih tahu. Ternyata sekeliling temannya dia cerita, harganya cuma 30.000. Wah, tapi bagus gitu. Beli di Tanah Abang gitu. Tiba-tiba 2 minggu lagi udah nggak pakai ikat pinggang itu liga. Mana ikat pinggang itu? Udah rusak katanya. Udah rusak. Ya iyalah. Jangan berharap harga 30.000 tahan ratusan tahun, gitu kan? Ya kualitasnya memang membuktikan harga. Punya kita kan seperti itu. Tapi saudara kasih Tuhan, di dalam kehidupan kami, ternyata Tuhan mengubahkannya luar biasa. Sehingga kita bisa dipermudah oleh bank dan utang-utang bisa dilunasi semua. Kita nggak mengandalkan, kalau ngandalkan pikiran kita sendiri, ya nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin. Maka dikatakan Tuhan, orang yang bersandar ke pengantar sendiri dan mengakui dia dalam segala laku, maka ia akan meluruskan jalanmu. Maka ia akan meratakan jalanmu. Jalanmu yang selama ini gundul-gundul, ada gundukan, ada polisi tidurnya banyak. Selalu seperti jalan kereta api itu, susah payah mulu, susah payah hidupmu terus susah payah. Terus susah payah. Apa-apa kau kerjakan gagal. Apa yang kau kerjakan gagal. Dekatin cewek, udah mau hari H, ceweknya bilang, oke, tapi besok digagalin lagi, gagal lagi. Dan udah mau masuk kerja, gagal lagi. Udah diterima, tinggal satu lagi. Pak, maaf Pak, ternyata ada posisi yang lebih bagus ini ditempati oleh orang yang lebih bagus dari Bapak. Gagal lagi. Dulu waktu saya, saudara kasih Tuhan, hal yang terbagus dalam hidup saya waktu saya, kamu rekaman gak? Wih, senang kali. Karena cita-cita saya dari kampung mau rekaman. Ternyata digagalkan juga. Stres saya jadi. Kalau rekaman kan enak. Gagal lagi. Pokoknya gagal. Kerja gagal lagi. Kenapa? Karena berpikir, pikiran kita masih mengandalkan pikiran pengertian kita. Nggak mengandalkan Tuhan. Nggak percaya Tuhan. Percaya Tuhan ya percaya Tuhan. Tapi saya nggak melakukan percaya Tuhan saya dengan dengan melakukannya. Banyak orang percaya kepada Tuhan. Percayakah kamu pada Tuhan? Percaya. Tetapi dalam kelakuan tidak. Itu namanya tidak percaya Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan, harus terlihat dari kelakuan kita. Kamu percaya nggak sama pilot ini membawa kamu pergi ke Medan? Percaya. Udah naik pesawat. Enggak, saya nggak mau naik pesawat. Berarti kamu nggak percaya bahwa pilotnya akan membawa. Nanti saya takut jatuh. Berarti kamu nggak percaya. Kamu percaya nggak? Pada saat kita kemarin mau ke Bekasi, tiba-tiba Layando, ikut saya ya Le. Oke. Dia ikut saya. Tapi kalau dia bilang ikut saya Le, ya ikut. Tapi nggak datang dia. Kenapa? Pak takut Pak ketabrak Bapak nanti di jalan. Berarti dia nggak percaya sama saya kan? Dia nggak melakukan kepercayaannya. Tapi pada saat datang ke rumah, berarti dia percaya kepada saya untuk membawa dia pergi ke Bekasi. Nah itu yang percaya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka terlihat dari kelakuan kita. Dan kalau kelakuan kita terlihat dari kelakuan kita, kita percaya Tuhan, Tuhan akan meratakan jalan kita. Banyak di antara kita nggak diratakan jalan kita, kenapa? Karena kita nggak mau percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mau mengakui dia dalam laku kita. Lakuan kita masih jauh dari Tuhan. Kita percaya Tuhan ya, tapi jarang kita berdoa. Kita percaya Tuhan ya, tapi kita jarang baca Alkitab. Percaya Tuhan ya, tapi kita jarang menyembah Tuhan. Percaya Tuhan ya, tapi kita jarang beribadah. Percaya Tuhan ya, tapi kalau ada teman kita ngajak kita ke tempat-tempat hal-hal yang tidak baik, ikut juga. Itu bukan percaya Tuhan namanya. Itu hanya sekedar pengakuan kita. Kamu sayang nggak mamamu? Sayang. Tapi pada saat ada duitnya, dia pergi jalan-jalan dengan pacarnya. Bukan bantu mamanya. Itu nggak percaya.
nggak sayang sama Tuhan. Sama sayang sama mamanya. Sama kayak kalau Mima, kalau kami malam berdoa, ayo Mim doa Mim. Doa. Kalau Yohan nggak mau doa, Yohan ayo doa Yohan, masih game. Gak apa-apa, biar aja Pak. Dia nggak sayang Tuhan. Jadi kalau sayang Tuhan berdoa menurut dia. Akhirnya Yohan bangun dan tutup handphonenya, sama-sama doa. Harus ada lakukan kita. Kalau kita melakukan percaya Tuhan, maka kita juga harus menjauhi dosa. Kalau dosa jalan terus, tapi kita percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan namanya. Nggak mungkin Tuhan meluruskan jalan orang yang kalau hidupnya masih neko-neko, hanya percaya di mulut, tapi tidak lakunya, saudara. Maka kalau orang percaya kepada Tuhan, kalau kita katakan Tuhan, aku mengasihimu, aku mencintaimu Tuhan, tunjukkan dalam kelakuanmu. Itu baru benar. Maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Jangan kita pikir Tuhan itu hanya memberkati kita walaupun kita berdosa. Enggak, saudara. Tuhan enggak gampang murahan seperti itu. Tuhan memelihara hidupmu kalau kau percaya kepada Tuhan dan kau tunjukkan dalam kelakuanmu. Karena kita tidak pernah mengajarkan kita hanya percaya, tapi kelakuan kita nol. Harus kita tunjukkan. Maka Tuhan akan membuka jalan kita. Tuhan akan meluruskan jalan kita. Percayalah, saudara. Kalau kau sungguh-sungguh mengasihi, mencintai Tuhan, gak perlu kau takut untuk menghadapi hidup ini. Tuhan akan mengatur hidup. Kerjakan dengan baik-baik kerjaanmu. Kalau kau disuruh kerja sebagai tambal ban, kerjakan baik-baik tambal ban. Jangan kau bocori ban orang. Waktu saya, kayak saya waktu dulu. Kok ban saya makin bocor Pak, banyak? Iya, kali dorong-dorong. Apa hubungannya kan? Dari 1 menjadi 5. Saudara. Karena di tangan kita udah paku 5. Tap. Itu masih bagus kalau 5 bocorannya. Kalau ganti ban, lebih parah lagi. Kok bisa Pak? Ya, karena didorong-dorong. Maka pecah bannya. Karena kita punya triknya. Pada saat ban dibongkar, trap, udah pecah pentilnya. Udah gak bisa ditambal. Pak, gak bisa lagi ditambal Pak, pentilnya udah hancur. Karena kalau cuma tambal ban, duitnya cuma dikit. Tapi kalau ganti ban, duitnya banyak. Maka harus ganti ban dia. Untungnya banyak. Nah itu jahat di mata Tuhan seperti itu. Dan saya sudah minta ampun dalam hal itu. Dan kalau ada orang yang saya bocori bannya, ampunlah. Jangan hukum saya. Gitu. Sudah kata Tuhan, gak mungkin Tuhan memberkati orang yang seperti ini. Walaupun kita tambal ban, tapi kalau datang orang ban berapa? Jujur kita. Harga ban contohnya 15.000, Pak, berapa harganya? 25.000. Karena ongkosnya. Tapi kalau kita bilang, harga ban cuma 15.000, kita buat harganya 50.000. Itu namanya jahat di mata Tuhan. Untungnya gila-gilaan. Dan itu bukan orang yang mengasihi Tuhan. Dan itu begitu orang yang gak percaya kepada Tuhan. Karena banyak orang berstatusnya, Tuhan menyertaiku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menolongku. Selai di hidupku. Tapi tiba-tiba foto di sosmed. Bajunya tak kemana-mana ya kan. Masalahnya gini loh. Kan gak apa-apa Pak. Ya masalahnya ada opung-opung yang lihat bajumu itu gitu loh. Kalau cuma kita yang melihat gak apa-apa lah. Kalau orang-orang bule sana ngelihat gitu nggak apa-apa. Tapi kalau ada opung-opung, sosmed itu kan semua orang melihat. Opung, namboru, dan tulang, tante-tante, ya kan? Oma-oma, opa-opa, si Jaden, ya kan? Nggak belum bisa lihat dia. Kan nggak elok kalau kata orang Batam. Lihatnya gitu. Nggak enak. Lihat. Kalau kita Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Ya nggak apa-apa lah kalau mungkin cuma keteknya kelihatan ya. Mungkin masih bagus. Tapi jangan semuanya kelihatan. Tapi kita bilang semua terlalu gimana itu Tuhan selalu menolong di mana sih? Itu memperhinakan Tuhan kayak gitu. Tuhan Yesus Kristus mengasihiku. Saudara, Tuhan Yesus mengasihiku. Dia sayang kepadaku.
Tapi di luar dosa jalan terus. Oi, minum dulu kita. Ayo. Minum apanya? Air putih, jangan dulu, kalau salah gitu. Air putih maksudnya. Oi, mangga dua dulu, ngapain? Beli baju gitu enggak. Tahu lah ngapain mangga dua kan. Ajup-ajup. Jup-jup-jup, cukut-cukut-cukut. Sampai pagi kan. Kalau sampai pagi bisa goyang-goyang kepala. Orang bisa. Kita aja tadi Cristiano lompat udah mulai ngos-ngosan kita. Pinggang mulai encok kan. Kenapa orang bisa sampai sampai pagi itu? Itu karena ada sesuatu. Hanya diri Tuhan yang tahu kan. Tapi Tuhannya apa? Tuhan selalu menolongku. God with me. Lampu merah. Terobos das ya kan. Di belakang motornya. God with me. Atau God bless. Tapi nggak pakai helm ya kan. Platnya udah tahun 2011. Ini tahun 2003. God with me. Ini marka jalan. Dia nongkrong di situ. Ini marka jalan ini untuk pejalan kaki. Odong-odong ya gitu. Ada kesal itu orang kalau begitu. Itu untuk pejalan kaki. Kalau kita katakan God with me. Tunjukkan dong bahwa kita itu God with me. Taat peraturan. Itu juga salah satunya bahwa kita orang yang takut akan Tuhan. Pasti kita belajar. Memang agak sempurna kita, tapi mari kita belajar bersama-sama. Lewat lampu merah, walaupun lama, tungguin. Ya kan? Orang nongkrong, kalau bisa ngerokok juga di lampu merah di Jakarta itu. Lama sekali gitu. Saya itu paling malas lampu merah kami dekat lampu merah rumah si Bu El saya. Yang di Buaran. Lama sekali. Bisa nongkrong ngopi-ngopi dulu. Mbak, kopi satu dong. Lama sekali. Kadang saya bilang sama istri, kita lewat sini mah, makin jauh kata dia, makin jauh lagi. Akhirnya saya malas juga lewat itu lagi. Gagal nih jalanmu. Saudara, kadang kita memang itulah kalau kita mengasihi Tuhan. Kalau kita katakan kita dalam hal itu kita nggak mau setia, nggak mungkin Tuhan membuka banyak berkat dalam hidup kita. Yakinlah, coba belajar hal kecil, jujur dalam hatimu, pengen berbohong tapi nggak berbohong. Belajar coba. Lama-lama kalau itu sudah mulai kita atur, kita latih, kita bahas, nanti lama-lama hati nurani kita mulai bagus tuh, mulai baik. Lama-lama kita makin peka kepada hal-hal yang lain. Ya, benar. Benar. Coba. Lampu merah, berhenti, walaupun lama. Kalau mobil sih ya pasti berhenti ya, kalau krisis pasti berhenti dia. Mau dikabokin dia ya kan. Kalau motor kadang, saya juga kadang motor kepancing juga pengen ikut gitu. Pendeta, gitu kan. Udah dia mah. Ada sekarang juga peraturan nggak boleh pakai sendal katanya. Karena ke rumah Mbak bilang, mau kemana pakai sepatu Pak? Kan sekarang peraturannya nggak boleh pakai sepatu, pakai sendal Mbak. Kalau mau kemana-mana, oh iya Pak ya, ribet sih kata Mbak ya. Mima juga kadang, Pak mau kemana Pak? Padahal cuma dekat, mau belanja ke pasar gitu. Kalau melewati rumah kami belanja pasar yang di Perumnas harus pakai sepatu gitu. Karena bisa ditangkap. Itu peraturannya sekarang. Nggak boleh pakai sandal. Saya nggak tahu. Leando kemarin tangkap polisi nggak pakai sandal dia datang. Nggak boleh pakai sandal. Benar itu peraturan. Ada peraturannya, undang-undangnya. Memang malas mau pakai sepatu gitu. Apalagi kalau sepatu kita sepatu ikatan gitu. Malas banget. Mau pengen beli sepatu yang injak aja lah. Gitu. Tapi kalau kita katakan kalau Tuhan mau meluruskan jalanmu, memberikan luruskan, tidak ada gundukan dalam kehidupanmu, percayai Tuhan senantiasa dalam hidup. Amin. Akui dia dalam segala lakukan. Tunjukkan bahwa kau anak Tuhan, tunjukkan kau anak Tuhan, bahwa kita anak Tuhan. Tuhan akan melihat, kau akan melihat dalam hidup kita. Kita akan melihat dalam hidup kita bagaimana Tuhan menolong. Tuhan akan meluruskan jalan kita. Yang dulu susah, Pak. Yang dulu sulit kita cari uang. Tuhan akan mudahkan. Sulit dulu cari kerjaan, Tuhan akan mudahkan. Saya pernah mengalami itu, sudah. Hal yang tersakit dalam hidup kita pada saat kita gak kerja.
Sakit nggak ada kerja itu. Maka kalau saudara kerja capek-capek, bersyukurlah untuk itu. Daripada saudara nggak kerja, itu lebih menyakit. Kalau nggak ada uang, terhina sekali. Mau ngapa? Mau beli gorengan, rindu banget makan gorengan, tapi nggak bisa beli gorengan karena nggak ada uang kan. Maka kalau hari ini kerjamu sakit-sakitan, nikmati saja. Lebih baik bekerja capek-capek daripada nggak kerja. Nggak kerja stres, bisa pusing kepala, bisa gila, bisa jalan-jalan di rel. Ngapain Pak Ronald? Ya cari besi, ya kan? Cari uang, siapa tahu ada. Pak Ronald ada kereta, nggak apa-apa, jalan aja. Grup, udah langsung beda alam. Tapi kalau kerja saudara pasti capek ya, pulang ke rumah tidur. Kalau ada ibadah, penyembahan, agung. Nanti lama-lama saudara setia di sana, Tuhan akan buka hal-hal yang baru yang lebih besar lagi buat hidup. Percaya dengan itu. Saya telah mengalami itu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita lah. Kayak tadi Christine tepuk tangan. Tanggung banget ya kan dia sekalian aja rame-rame. Pasti ya. Waduh. Saya udah melamar ke sana. Maaf Pak. Waktu itu lagi monitor. Maaf lagi monitor, kita nggak butuh. Ada lagi. Ada diterima. Menerima, gue bilang bagus nih, menerima posisi sales eksekutif, posisi ini, pokoknya bagus-bagus posisinya. Latang-latangan pakai jas, celana pinjam ya kan, sepatu pun pinjam, baju pinjam, semua pinjam. Karena ada teman saya kerja datang dengan kerennya. Kita dibawa ke Tanah Abang jalan-jalan, jualin asbak rokok. Nama tiba ini apa? Oh, jadi sales asbak rokok itu. Aku bilang hari itu aja saya ikut, saya tinggalin. Capek dari pagi sampai sore, nggak dikasih makan apa-apa juga. Dia cari begini, bagaimana? Waduh, aku bilang ribet ini. Kemana-mana cari kerja nggak ada bisa, susah tadi kerja. Mentok di situ-situ aja. Pusing kita nggak. Tapi pada saat saya katakan Tuhan, aku mau hidupku serahkan kepadamu. Hari tobat sungguh-sungguh. Cup, Tuhan tangkap. Mulai belajar menyelipkan diri. Yang dulunya perokok, mulai belajar mengerti merokok. Belajar pelan-pelan. Dosa-dosa yang kita lakukan itu, enggak, gue di rumah aja. Mendingan gue di rumah, gue penyembahan. Ayo, enggak mau. Mendingan penyembahan, saya penyembahan. Bisa 2-3 jam waktu saya penyembahan. Karena dari situ ternyata ada buka sekolah teologi. Mulai belajar. Ternyata sekolah teologi itu enak. Belajar sekolah teologi 4 tahun. Akhirnya saya dikirim ke Batam. Di Batam baru bisa belanja ke mall, beli baju, ya kan? Baju, ketemu orang Kristen ini. Jadi celana udah bisa sesuai selera. Tidak sesuai dengan selera orang lain. Kalau selama ini kan selera orang lain. Kenapa? Celana orang kita pakai kan? Selera dia dikasih ke kita kan? Kalau sekarang kita bisa selera kita. Beli celana yang agak kuncup di bawah, cutpray gitu. Udah bisa kita beli sekarang kan. Terus kita potong sendiri. Selama ini orang lain yang motongin. Kadang gantung dikit, kadang itu kan. Udah bisa kita beli baju. Karena gaji pertama, kita ke mall. Tiap minggu kita belanja baju. Udah bisa belanja baju. Karena udah ada uang. Baru kehidupan mulai tenang. Dari situ mulai Tuhan angkat. Mulai Tuhan percayakan banyak hal. Sampai mengembalakan sekarang. Tapi kalau saya coba hidup, saya nggak mau dalam kelakuan saya percaya Tuhan. Ya waktu SMP SD juga saya percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan, tapi mabuk terus. Kalau ke gereja percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan. Tapi tidur di gereja kan, ngantuk. Kalau pendeta khotbah kabur keluar, ngerokok di luar. Ya itu dilakukan gitu. Apa Tuhan memberkati? Enggak. Sampai pada masa itu Tuhan, saya berpikir, seperti hidup mati segan, hidup tak mau. Seperti itu. Tetapi Tuhan mengubahkan semua itu. Pada saat kita percaya kepada Tuhan. Ada proses, ya. Semua ada proses. Ada perjuangan, ya. Maka kalau mau hidupmu, jalanmu diluruskan oleh Tuhan. Tidak bergerutu, tidak berbatu-batu. Percaya kepada Tuhan. Dengan segenap hati. Bersandar kepada Tuhan.
Sandarkan, jangan bersandar kepada pengertian. Belajar kepada Tuhan. Tuhan, mau apa yang kau lakukan? Dan tunjukkanlah kalau kau percaya Tuhan dalam hidup. Berani mengatakan tidak kepada dosa. Berani hidup bersama dengan Tuhan. Tunjukkan lewat ibadah kita, lewat persekutuan kita. Itu orang-orang yang mencintai Tuhan. Tapi kalau kita bilang cinta Tuhan, tapi kita juga malas-malasan. Baca Alkitab juga malas, berdoa malas. Semuanya, kau nggak cinta Tuhan. Kau hanya berpikir, hanya di pikiranmu Tuhan itu. Hanya kau di mulut aja Tuhan itu. Kau belum cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan itu, nggak akan malas baca Alkitab. Kalau cinta Tuhan, nggak akan malas untuk berdoa. Untuk hidup dalam Tuhan. Untuk mengatakan tidak kepada dosa, nggak akan malas. Kenapa? Karena kita cinta Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Maka lihat, kalau kau melakukan itu dalam hidupmu setiap hari, memang nggak langsung tiba-tiba ada perubahan. Tetapi lama-lama nanti akan ada hal yang baru yang Tuhan taruhkan dalam hidup. Kalau kau baik, akan banyak juga temanmu yang baik datang kepada. Banyak orang akan percaya kepadamu kalau kau baik. Kalau hidupmu baik, orang lihat baik, kau akan lihat hidup. Tapi kalau kau nggak baik, nggak mungkin Tuhan akan angkat hidup. Saya katakan nggak pernah di sini khotbahkan. Contohnya waktu saya kata contohnya cari kerja. Waktu itu saya di Batam. Siapa yang mau kirim ke Batam nih? Ronaldo. Oh yakin sama dia? Yakin. Dia di Batam. Udah ke Batam udah. Di situ udah mulai berakhir perubahan. Tapi kalau umpamanya hidup saya nggak baik, nggak jujur, nggak mungkin saya kirim ke Batam. Tapi lewat itulah Tuhan membawa saya makin naik. Kalau kita baik, ada pekerjaan posisi. Contohnya Kristen dari posisi bagus di kerjaannya. Ada nggak bang? Ada tuh. Ando masukin aja bagus tuh. Tes bagus masuk. Yang dulunya gajinya cuma UMR, sekarang naik meningkat. Yang kemarin kos-kosannya hanya bisa selonjor saja, tapi udah bisa cari kos-kosan yang punya AC, enak dikit kan. Udah bisa enak dikit. Naik lagi jabatannya, yang dulunya pas-pasan duitnya, sekarang udah bukit kan. Rumah di mana ya? Ya kan? Udah mulai nih cari rumah. Rumah di mana ya? Oh ya rumah di sana lah. Bagus tuh murah. Ya bisa. Naik lagi karena baik kan, orang baik itu pasti cepat-cepat naik. Cepat naik pasti. Pasti. Baik. Jabatannya naik. Kalau jabatan naik ya gajinya. Ya naik dong. Kalau jabatan naik tapi gaji nggak naik, tinggalkan naik kerjaannya. Nggak bercanda. Pasti naik lah. Yang dulunya kos-kosan, rumahnya pas-pasan, sekarang udah mulai bisa renov rumah. Renov rumahnya enak nih. Terus AC-nya tambahin dong. Bisa beli sofa. Karena gajinya udah mulai lumayan nih. Bukan? Aduh, naik motor terus nih. Bisa beli mobil. Walaupun mobilnya mobil masih subsidi pemerintah. Itu kan. Tapi udah bisa beli mobil. Mulai enak. Jadi Tuhan mengangkat kita lewat kebaikan itu. Tapi kalau kita gerasak gerusuk, kita percaya Tuhan tapi bohong jalan terus, dosa jalan terus, nggak mungkin. Memang nggak kelihatan. Nggak kelihatan kok saya orang yang jalan terus dosa, pembohong, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi dalam kelakuanmu orang bisa melihat dari gestur hidupmu bahwa kau orang yang belum bisa dipercaya. Maka di dalam perusahaan ada namanya HRD. HRD itu apa? Dia pasti punya psikologi. Datang aja orang, duduk. Coba kamu nulis. Tahu dia karakter kita. Coba kamu tulis dulu. ABC. Bukan, emang Mima ya kan. Tahu dia karakter kita. Tapi kalau hati kita tulus baik.
Wah, baik nih orang. Kau akan cepat-cepat diangkat. Wah, boleh kamu posisi. Ada kandidat lain, dia pintar, cerdas, tapi dilihat attitude-nya kurang bagus. Saudara, belajar HRD itu kan belajar psikologi, betul nggak? Kristen ini HRD kamu HRD kan? Dia rekrutmen. Cuma saya mau daftar nggak jadi, karena udah usia saya lebih tua. Gak bercanda. Dia pasti belajar psikologi kan? Dia ada orang masuk, silakan masuk. Wah, udah tahu deh. Ini orangnya begini. Ya ngapain dia sekolah S1, tinggi-tinggi. Kalau nggak tahu bisa baca karakter orang. Itu. Maka belajar kita baik. Kebaikan itu dari hal kecil, belajar jujur. Hatimu coba jujur. Wah, baca firman, habis baca firman. Ya, belajar. Kalau hari salah, kadang saya juga, jangan pikir saya juga nggak langsung sempurna. Kadang habis saya baca firman, Mima tiba-tiba buat salah. Marah Mima. Hati saya, Tuhan ampuni aku Tuhan. Tadi harus baca firman. Besok nggak aku lakukan lagi Tuhan. Tuhan! Gitu. Maaf ya Tuhan. Saya minta maaf ke mereka. Tuhan lihat itu, Tuhan lihat. Memang nggak ada melihat kita, nggak ada merugikan. Itu hanya merugikan Mima dan Yohan. Nggak ada merugikan. Tapi di mata Tuhan itu merugikan Tuhan. Karena kita nggak sesuai, belum pas apa yang Tuhan mau. Tuhan mau kita nggak menggampang emosian. Tuhan mau kita orang penyabar. Tuhan mau kita hati kita tulus melayani, mengasihi sesama kita. Nggak ada sesuatu. Maka Tuhan, itulah keinginan Tuhan dalam hidup kita. Kalau itu sudah ada dalam diri kita, nggak perlu kau cari-cari pekerjaan yang terbaik. No. Nggak usah. Saya menyaksikan banyak orang-orang yang baik, yang tulus hatinya, dipromosikan oleh temannya, sehingga dia menjadi hebat. Kalau ditanya, kau bisa kok jadi posisi itu? Nggak ada kayaknya keturunanmu situ. Iya, dulu temanku. Percayakan aku disuruh. Waktu istri saya hamil Mima, dia bertemu dengan Mary Riana, saudara yang jadi idolanya. Saya bilang, kok bisa sih Mak? Jadi MC, gimana ceritanya? Iya tuh, diceritain ada temannya dia. Dulu dibilang aku dibilang, itu Sanur bisa tuh. Biasa MC di gereja. Ah, kamu yakin gak? Yakin Bu, coba. Nah dari situ dia dicoba jadi MC. Bagus, ya udah. Tapi kalau temannya bilang, siapa? Sanur? Enggak, janganlah. Gak baik itu orang. Hancur gak? Hancur. Udah cukup. Suatu ketika saudara, saya tutup khotbah saya. Itu saya WL dulu. Satu gereja. Dan saya Kristen ada di sana. Itu saya WL, belum WL. Terus tiba-tiba ada Batak bermasmur waktu itu. Cari WL, saudara. Terus disebutkan namaku. Kalau biasanya disebutkan namaku di doa ibuku, kalau hari ini disebutkan namaku untuk mencari worship leader yang tahu bahasa Batak. Si Ronald. Ada satu pendeta, jangan dia. Tapi ada satu orang yang berpengaruh di situ, dia bilang, si Ronald aja. Bagus itu. Kok tahu dari bagus? Waktu kami retreat, jam 4 pagi, dua dia penyembahan. Haleluya. Saya memang nggak tahu waktu itu, memang iya kan, waktu retreat. Dia ikut, dia tidur satu waktu. Memang udah kebiasaanku jam 4 pagi doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia ternyata ingat ini, saudara. Dia ngomongin ke orang-orang, bagus itu. Itulah yang membuat saya naik jadi worship leader, saudara. Dan kantong saya mulai ada. Yang dulunya susah. Makan. Susah, saudara. Harus ngamen dulu baru makan. Kadang kalau udah pulang kampus malas ngamen, saudara. Karena capek. Kadang malu juga. Malu lihat orang. Bukan kenapa sih. Kalau masuk naik ke mobil manusia pas ngantuk. Pagi Bapak Ibu, siang Bapak Ibu. Mereka ngantuk, kita ngamen. Nah, salah satunya itu malu juga. Gitu. Tapi waktu dia bilang, si Ronald aja. Dia bisa worship leader. Bagus. Saya dipanggil sama dia. Sini kau. Jangan permalukan aku. Cari lagu-lagu yang bisa kau kuasai lagunya. Jangan sok-sokan lagumu. Pokoknya lagu yang bisa kau kuasai. Iya ya bang. Pas hari khas, ada hampir ribuan datang. Dari situ berhasil. Situlah saya mulai WL.
Dari 1 sesi, 2 sesi, sampai 5 sesi. Sampai tiap hari. Hari biasa WL, kadang 2 kali. Christine tahu di gereja kami yang lama itu. Ada 2 kali dalam sehari. Ada berapa ibadah. Pagi, sore. Gimana nggak tambah pundi-pundi saya? Saya bisa bantu mama saya sekolahin adik-adik saya. Mama saya selama ini susah cari duit. Saya mulai bantu dari hasil WL. Saya ngatakan bahwa dalam pelayanan harus ada uang. Tapi kalau kita baik, kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, orang akan mempromosikan kita. Gak perlu kita capek-capek promosikan diri kita. Gak perlu kita cari muka. Kalau kita setia di hadapan Tuhan, kelakuan kita, hidup kita benar di hadapan Tuhan, tidak bercela di hadapan Tuhan, mau diatur oleh Tuhan, lihatlah hidupmu makin bagus, makin bagus. Kenapa? Karena Tuhan tidak tutup mata terhadap orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, saatnya Tuhan kami akan menerima berkat-Mu. Mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa tidak langsung Haleluya, mari kita selesai. Terus kita semuanya, haleluya.